Di Amerika Utara terdapat dua negara yang maju, yaitu Kanada dan United States, sementara Meksiko masih sebagai negara berkembang. Luas wilayah Amerika Serikat yaitu 21.987.000 km persegi. Sementara untuk jumlah penduduk yaitu ada 371.627.000 jiwa. Sehingga kepadatan penduduknya itu sekitar 17 jiwa per kilometer persegi. Ada yang ada di Amerika Utara itu ada Kanada dan ada Amerika Serikat. Washington DC sebagai ibu kota USA dan Kanada beribu kota Ottawa. Bentuk negara Amerika Serikat adalah federal, dan untuk bentuk sistem pemerintahannya yaitu Amerika Serikat republik, sedangkan Kanada berbentuk monarki. Kanada menganut sistem pemerintahan parlementer dan Amerika Serikat yaitu presidensial. Untuk luas wilayah, Kanada memiliki luas wilayah itu 9.985.000 km persegi dan USA yaitu 9.836.000 km persegi. Untuk populasi Amerika Serikat yaitu 335 juta jiwa. Dan untuk Kanada sekitar 36 juta jiwa. Kepadatan penduduk Amerika Serikat yaitu sekitar 34 jiwa per kilometer persegi. Dan untuk Kanada yaitu sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Yang pertama kita ke USA dulu. Apa yang kalian dengar ketika mendengar kata Amerika Serikat? Apakah Paman Sam? Atau Hollywood, atau makan makanan cepat saji burger? Amerika Serikat atau secara umum kita kenal dengan negara Amerika adalah sebuah negara yang terletak di bagian tengah benua Amerika Utara. Amerika mempunyai negara federal atau 50 negara bagian, 5 wilayah luar negeri dan sebuah distrik federal. Luas keseluruhan wilayah negara ini adalah 9.826.675 km persegi. Berdasarkan luas tersebut, Amerika Serikat adalah negara terbesar keempat di dunia. Sebelah utara adalah Kanada dan Tiongkok. Negara Amerika juga memiliki perbatasan dengan wilayah Laut Bahama, Kuba, dan Rusia. Jumlah populasi penduduk pada pertengahan tahun 2022 yaitu sekitar 3.332.800 jiwa. Jumlah ini mencakup untuk 50 wilayah negara bagian dan 1 wilayah distrik federal, tapi tidak termasuk untuk 5 wilayah atau departemen luar negeri Amerika Serikat seperti Puerto Rico, Guam, Kepulauan Virgin, Samoa Amerika, dan Kepulauan Mariana Utara. Penduduk Amerika didominasi oleh kelompok kulit putih sekitar 61%, kelompok kulit hitam sekitar 12%, dan kelompok Asia sekitar 6%. Sementara untuk suku asli Amerika sekitar 1,1% yaitu etnis Indian. Sementara untuk sisanya adalah warga etnis campuran. Secara resmi, Amerika Serikat adalah sebuah negara sekuler. Amandemen pertama konstitusi negara ini menjamin kebebasan bagi setiap aktivitas keagamaan dan melarang pembentukan pemerintahan agama. Menurut sebuah survei pada tahun 2019, sekitar 63% orang dewasa di negara ini mengidentifikasi sebagai pemeluk agama Kristen dan Protestan. Survei tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 29 orang Amerika Serikat menggambarkan diri sebagai agnostik, ateis, dan juga tidak terafiliasi sebagai negara agama lain manapun. Sementara untuk bahasa yang mereka adopsi di sana adalah
Bahasa Inggris, bahasa nasional sebagai de facto di negara ini. Politik Amerika Serikat berlangsung dalam kerangka Republik Federal Konstitusional dan Presidensial dengan berbagai tingkat dan cabang kekuasaan. Amerika Serikat adalah sebuah negara federal yang masih bertahan. Sistem pemerintahan negara ini adalah sistem federal dan demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan mayoritas diatur oleh hak-hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkatan pemerintah, yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintahan dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pemerintah federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang, yaitu cabang legislatif dan Kongres Amerika Serikat, cabang eksekutif, Presiden Amerika Serikat, dan cabang yudikatif, yaitu sebagai Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal. Joe Biden atau sebagai Presiden Amerika Serikat yaitu resmi menjabat sebagai presiden sejak 20 Januari 2021 setelah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun sebelumnya. Secara ekonomi, Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB dengan nilai tukar pasar. Ekonomi negara ini menyumbang sekitar 1/4 dari PDB global. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengadopsi sistem ekonomi pasar dan berdasarkan nilainya, negara ini adalah importir terbesar di dunia dan eksportir terbesar kedua di dunia. Negara-negara seperti China, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, India, Korea Selatan, Inggris, dan Taiwan adalah mitra dagang utama bagi Amerika Serikat. Selanjutnya ada Kanada dengan ibu kota Ottawa. Pada tahun 2021, jumlah populasi di Kanada yaitu sekitar 38.246.108 jiwa. Meskipun penduduk Kanada relatif sedikit jumlahnya, namun ini adalah salah satu negara paling beragam secara etnis dan multikultural di dunia. Hal tersebut karena Kanada memiliki salah satu tingkat integrasi per kapita tertinggi di dunia. 3 teratas sebagai penyumbang imigran ke Kanada. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, otomatis negara ini juga memiliki keberagaman agama yang mencakup berbagai kepercayaan dan adat istiadat. Pemerintahan Kanada secara resmi berkomitmen pada kebebasan beragama di negara ini, hak yang dilindungi secara konstitusional, yang memungkinkan adanya hak beribadah tanpa batasan atau campur tangan. Praktik agama sekarang umumnya dianggap sebagai yang penting di seluruh masyarakat di Kanada. Kanada adalah memiliki sekitar 10 provinsi dan 3 wilayah teritori dengan sifat sistem parlementer. Sebagai satu negara anggota Persemakmuran Inggris Raya, Kanada dipimpin oleh Ratu Elizabeth II adalah sebagai kepala negara yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal, sementara kepala pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri yaitu Justin Trudeau. Meskipun Kanada adalah sebagai negara monarki, namun negara ini digambarkan sebagai negara demokrasi penuh dengan tradisi liberalisme dan ideologi politik moderat yang egaliter. Penekanan pada keadilan sosial telah menjadi elemen penting pada budaya politik Kanada. Terbukti dengan negara ini mendapati peringkat tertinggi dalam indeks pengukuran internasional dalam bidang transparansi pemerintahan, kebebasan hidup, dan kebebasan ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Kanada dikategorikan sebagai negara maju. Kanada memiliki pendapatan per kapita nominal tertinggi ke-26 secara global dan peringkat ke-16 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia. Ekonomi yang maju adalah terbesar ke-9 di dunia. Ekonomi Kanada terutama mengandalkan pada jaringan internasional. Selain itu, Kanada juga didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu ganja yang dilegalkan di negara ini.
Mungkin cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari Amerika Utara. Semoga bermanfaat dan membantu.